Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita ingin melakukan wawancara kepada Ibu Salma selaku guru SD. Ya. Jadi di sini saya Kaliana Ramadhani dan saya Faisal Sabri akan mewawancarai Ibu Salma tentang interaksi sosial. Maaf Bu, dari sini apa itu interaksi sosial menurut Ibu? Menurut saya interaksi sosial itu segala manusia ya yang bisa saling berhubungan kepada siapapun, maupun di lingkungan sekolah ataupun di masyarakat, itu bisa interaksi sosial kepada siapapun. Menurut Ibu nih, jenis perubahan sosial apa yang Ibu ketahui? Jenis perubahan sosialnya itu kayak sekarang ya, pandemi ya. Nah, status sosial semua orang kan pasti beda-beda kan. Pasti ada yang udah kaya, menengah ya kan, terus juga ada yang masih belum mampu ya. Status itu juga variasi juga ya, menurut saya itu juga bagus. Selanjutnya untuk perubahan sosial apa yang dirasakan di lingkup peserta didik di sekolah ini? Kalau perubahan sosial di lingkungan SD Keluarga Widuri sih tentunya bervariasi ya. Jadi kan kalau kelas 1 itu sosialnya pasti kan masih suka bermain-main ya kan. Kalau kelas menengah juga pasti akan memahami tentang karakternya. Tapi kelas atas juga sih. Apa perbedaan interaksi sosial pada saat pandemi dan setelah pandemi? Ya kalau misalkan interaksi sosial sebelum pandemi sih pastinya semua sosial tuh atau manusia, masyarakat yang ada pada di lingkungannya itu pasti dia sering berinteraksi ya. Kalau misalkan sekarang pandemi kan mungkin jadi jaga jarak untuk berinteraksi. Bagaimana cara Ibu menghadapi peserta didik yang sulit berinteraksi? Oh, tentunya menjadi suatu challenge untuk sebuah guru kan. Kalau misalkan ada anak murid yang susah untuk berinteraksi, kita akan mencoba untuk memberikan yang terbaik, berinteraksi dengan baik, memberitahukan bagaimana dengan interaksi sosial sesama lingkungannya, sama temannya, gitu sih. Oke, lanjut. Contoh interaksi sosial yang Ibu perhatikan selama mengajar itu apa aja? Contoh interaksi sosialnya ya, contohnya anak-anak di sini kan kebetulan ada eskul tuh ya, ada musik, pramuka, sama eskul bola. Nah itu kalau musik dia bisa saling berinteraksi dengan mengetahui materi yang ada di pelajaran musik ya kan. Kalau menari dia juga bisa berkarakter untuk mencari tahu sosial dengan teman-temannya, untuk seperti menari apa yang sedang dilakukan kegiatan untuk nanti suatu saat dia lomba, dia kan bisa tuh berinteraksi dengan orang luar. Jadi dia punya kemampuan untuk percaya diri dalam berinteraksi sosialnya. Jadi nggak cuman kayak materi-materi ya, aja, tapi prakteknya juga. Oke, lanjut, bagaimana teknik komunikasi Ibu dalam mengajar? Kalau teknik komunikasi sih, kalau di SD Keluarga Widuri tentunya kita akan memberikan teknik yang baik, sopan dan disiplin. Jadi kayak attitude dasarnya harus kita kasih tahu cara berinteraksi dengan baik dengan teman, guru, atau lingkungannya seperti apa. Ya. Terus jenis perubahan sosial kan ada dua nih Bu. Ya. Ada cepat dan juga lambat. Nah, lalu menurut Ibu tuh di SD Keluarga Widuri ini termasuk perubahan sosial yang cepat atau lambat ya Bu? Termasuk cepat sih, karena orang-orang di sini tuh gampang beradaptasi juga dengan lingkungan sekitar. Iya, jadi mau pandemi mau enggak tetap berjalan tetap ya? berjalan dengan adanya interaksi sosial. Terus ada faktor penyebab terjadinya interaksi sosial antar murid tuh apa aja sih Bu? Kalau interaksi sosial antar murid biasanya anak murid itu kalau dia kadang sakit ya kan, jadi dia kalau interaksi dengan teman tuh paling by telepon. Nah itu kan bisa kehambat karena sinyal atau listrik, itu juga bisa salah satu menjadi kesulitan. Terus apa cara dari Ibu sendiri untuk membantu peserta didik agar selalu berinteraksi sosial antar sesama? Supaya dia tuh tahu ya bahwa kalau interaksi sosial itu sangatlah bagus ya kan, karena selain juga bagus, anak-anak juga bisa mempunyai kepercayaan untuk saling menyapa dengan teman lingkungan sekitar.
Terus caranya Ibu biar itu terjadi gimana? Caranya kita setiap hari menyapa dan memberikan nasihat dan saran yang terbaik buat anak. Oke, terima kasih ya Bu. Ya.